Tanda dukun atau penyihir. Tanda-tanda dukun atau penyihir. Syekh Wahid Abdus Salam Bali Hafizahullah menyebutkan beberapa tanda sebagai indikasi seseorang itu dukun atau tukang sihir, diantaranya, bertanya kepada yang sakit tentang namanya, nama ibunya, mengambil bekas-bekas si sakit, baik pakaian, sorban, sapu tangan, kaos, terkadang meminta hewan dengan sifat tertentu untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau dalam rangka diambil darahnya untuk kemudian dilumurkan pada tempat yang sakit pada pasiennya, atau untuk dibuang di tempat rubuh, kosong, menulis mantra-mantra, membaca jampi-jampi atau mantra-mantra yang tidak dapat dipahami, memberikan kepada si sakit jimat yang berisi garis segi 4. Di dalamnya terdapat huruf-huruf dan nomor-nomor. Raja memerintahkan si sakit untuk menjauh dari manusia dalam waktu tertentu di sebuah tempat yang gelap yang tidak dimasuki sinar matahari, yang dikenal oleh orang awam sebagai Al-Hijabah. Bertapa, meminta si sakit untuk tidak menyentuh air dalam waktu tertentu, biasanya selama 40 hari, memberikan kepada si sakit sesuatu untuk ditanam dalam tanah, memberikan kepada si sakit kertas untuk dibakar dan mengasapi diri dengannya, terkadang mengabarkan kepada si sakit tentang namanya, asal daerahnya, dan masalah yang menyebabkan dia datang, padahal belum diberitahu oleh si sakit, menuliskan untuk si sakit huruf-huruf yang terputus-putus baik di kertas atau mangkok putih. Lalu menyuruh si sakit untuk meleburnya dengan air, lantas meminumnya, dinukil dan diterjemahkan dari kitab Nusrah A'wa Hukmu Ilajis Sihr Bis Sihr, karya Abdul Azim bin Ibrahim Ababtin, takdim Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. HLM 64-65. Oleh sebab itu, jika indikasi-indikasi yang telah disebutkan oleh para ulama ini terdapat pada seseorang, maka kemungkinan besar dia adalah seorang dukun atau penyihir, meskipun dia mengobati dengan cara seolah syari seperti membacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir, atau dengan penampilan berjubah, bersorban, membawa tasbih, atau dipanggil paranormal, orang pintar, orang tua, spiritualis, ahli metafisika, atau bahkan kiai, mbah, ustaz, DLL. Sebab sebagaimana kaedah yang dikatakan oleh para ulama, al-ibrah bil haqaiq bil asma, yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahiral Minangkabawi, dikompilasi ke dalam audio untuk memudahkan saudaraku memahami dan menghayati isi artikel, terutama bagi saudara yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan masing-masing.